Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertobat yang benar dan baik? Apakah cukup dengan doa atau dengan salat taubat? Baik, Allah jazakallahu khair. Tadi disampaikan cara bertobat, teman-teman sekalian, ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 17 sampai dengan 18 ya. Allah tegaskan di sini, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari satu persoalan keburukan yang pernah dikerjakan, tobatnya disegerakan. Jadi satu ya, sifat tobat itu ya, pertama di Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18, sifat tobat yang pertama mesti disegerakan, tidak ditunda. Jadi menunda-nunda tobat itu berbahaya. Yang kedua, ya, kalimat tobat sendiri kemudian diperdalam oleh para ulama memiliki turunan-turunan. Ya, tobat itu mengandung arti pengakuan. Artinya mengakui kesalahan yang pernah Anda kerjakan. Jadi saat bertobat, setelah Anda segerakan, akui dulu salah apa. Ya, akui salah apa kan. Yang kedua, sesali kesalahan itu. Karena dengan penyesalan itu, ya, kita menghadirkan satu perasaan bahwa ini keliru, kan? Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Ya. Makanya nanti di ayat ke-18-nya, kalau ada orang masih mengulang kesalahan serupa atau berbuat salah pada yang lainnya, itu artinya pertanda tobatnya belum diterima. Ya, belum diterima. Baik, nah sekarang pelan-pelan. Tadi ada pertanyaan, apakah mesti dengan salat tobat? Ya. Sepanjang pengetahuan kami, semua salat itu mengandung makna tobat. Semua salat. Silahkan cek, semua salat mengandung makna tobat. Makanya saat Anda mulai bertakbir pun, mulai bertakbir, kemudian mulai bersedekap, Anda mengucapkan doa untuk bertobat dari kesalahan. Coba, masih ingat tadi? Ketika kita dijanjikan oleh Allah, akan dikabulkan permohonan kita, saat kita membacakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ada dalam lafaz apa? Al-Fatihah. Baik, sekarang perhatikan. Sebelum membaca Al-Fatihah, supaya doa kita dikabulkan tadi, sebelum membaca Al-Fatihah, dalam sholat kita membaca apa? Iftitah. Taib. Apa yang dibacakan dalam iftitah Anda? Baik, inna salati wa nusuki. Yang lain? Allahumma ba'id bain. Baik, taib. Ada 12 hadis di sini terkait 12 doa terkait dengan iftitah. Nah, poin saya, ada yang berdoa menggunakan Allahumma ba'id baini, kan? Sering dibaca dalam siang hari, sholat siang. Ya. Sholat siang ini dalam istilah fiqih ada lail wan nahar. Kalau sholat malam lail itu artinya tahajud, qiyamul lail. Kalau sholat nahar itu artinya sholat fardu dari mulai subuh sampai isya ini. Nah, disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah, Nabi itu ketika sedang sholat ya, berhenti sejenak, sakata hunainatan. Ya, kata Abu Hurairah setelah selesai, ya Rasulullah, saya perhatikan Anda sakata hunainah. Ya, Anda diam sejenak. Apa yang Anda lakukan? Kata Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Teman-teman sekalian, saya ingin ketika Anda membacakan bacaan apapun dalam salat, pahami. Karena kata Allah diisyaratkan di Quran, banyak orang salat tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca dan dilakukan dalam salatnya. Sekarang perhatikan, kesalahan yang kita perbuat dalam hidup disebut khata. Kalau banyak namanya khataaya. Baik. Kenapa ini sering dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat siang? Karena umumnya, siang itu lebih banyak menghadirkan aktivitas dibandingkan dengan malam. Bapak Ibu banyak beraktivitas di siang hari atau malam? Siang. Sekarang perhatikan, umumnya orang yang banyak beraktivitas, lebih besar kemungkinan potensi salahnya dibandingkan dengan yang diam. Terlalu banyak bicara, bisa keliru. Terlalu banyak melangkah, bisa salah. Karena itulah, mohon izin, tadi antara zuhur mau ke asar, saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat kan? Berarti ada yang salah kan? Karena itulah ketika, kesalahannya sedikit atau banyak. Kalau sedikit, khata. Kalau banyak, khata ya. Ya terakhir itu pengakuan. Lihat kalimatnya ya. Khata, ya. Kalau kalimatnya berhenti di sini, khata ya, sampai sini, ini kesalahannya. Kalau pakai ya kecil, ya, ini pengakuannya. Saya melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi seakan-akan ketika Anda katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, hamba mengakui ya Allah, sebelum sholat ini banyak kesalahan yang hamba lakukan. Anda ingat-ingat kan? Hadirkan suasananya, kalau benar tuh bisa menangis kan? Mohon ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya antara saya dan kesalahan yang saya perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur dengan barat pernah melihat bersatu?
Tidak. Maksudnya apa? Saya nggak pengen lihat selama-lamanya ya Allah. Sampai di akhirat tolong jangan tampakkan lagi pada saya. Karena nanti ada orang-orang saat di akhirat, kebaikan ditampakkan, keburukan pun akan tampak. Jadi kalau Anda berbuat salah sekarang, tidak Anda istighfari, misal Anda berbuat salah, sekarang ditebet gitu kan? Ya awas, hati-hati, Anda nggak istighfari, nanti di akhirat akan dibuka. Bukan cuma orang tebet, penduduk langit dan bumi mengetahui bahwa Anda pernah berbuat maksiat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anda berbuat salah sedikit pun, Anda nggak tobat di situ, Allah akan buka. Karena itulah saat kita sholat, kita bertobat. Saya akui saya salah ya Allah, mohon jauhkan. Kalau kesalahan saya seperti noda yang melekat di pakaian, ya Allah mohon bersihkan saja. Kalau perlu gunakan dengan air yang sangat dingin, bil ma'i wa thalji wal barat. Jadi kalau Anda benar sholat yang membaca doa tadi, Anda sedang bertobat. Makanya kami selalu mengistilahkan semua sholat itu tobat kalau benar dilakukannya. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan, salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71 ya, ayat 10 sampai 14 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya, saya katakan kalian semua banyak salah kalian, cepat tobat, istighfar. Istighfar, minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah. Lihat ayatnya Pak, Ibu sekalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau istighfar tobat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan, maaf, yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit, dengan istighfar tobat dilancarkan kembali. Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya. Masya Allah. Jadi ternyata taubat itu terkait erat dengan rizki-rizki dan rahmat Allah serta pengabulan doa. Syekh Hasan Al-Basri, ulama saleh luar biasa, satu kali ditanya oleh 3 orang, Syekh, saya punya persoalan. Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Orang kedua, Syekh, saya bekerja sulit nih. Ya, Masya Allah, sulit mendapatkan rizki. Kesana kemari gak dapat kan? Apa solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, Syekh, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun, belum ada keturunan. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Begitu ketiganya pulang, jamaah yang bingung. Syekh, 3 pertanyaan, thalatha ila, ijabah sawiyah. Bagaimana 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama? Kata beliau, ara'aita qawla rabbil alamin. Apa Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh tadi, surah 71 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 tadi? Ya, Masya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau ampunan sudah diberikan, dosa sudah dicabut, maka rahmat diturunkan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan harta diperluas, bahkan keturunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saran kami, perbaiki ibadah dengan baik, tobat dengan benar. Makanya Nabi sebelum tidur kan istighfar tuh. Coba kalau tidak percaya, nanti mau tidur malam, perbanyak istighfar. 70, 100 kali. Dampaknya ke hati enak Pak. Nggak percaya silakan. Anda tidur aja seketika dengan tidur istighfar dulu, kan? Baca Quran, tidurnya enak, tenang, gitu, nyaman, gitu kan? Ada yang saking tenangnya nggak bangun lagi, gitu kan? Ada yang begitu, karena kita nggak tahu kapan kita bangkit kan? Tapi minimal dosa kita sudah selesai, taubat kita, nggak ada hubungan lagi dengan yang lain. Makanya ada orang-orang yang saat sebelum tidur dia selalu bertobat kepada Allah, dan kata Nabi, surga menanti dia. Itu ada di Musnad Abdul Razak, nomor hadis 20.559 di jilid yang ke-11 halaman 187 yang pernah saya sebutkan dulu. Baik. Mungkinkah orang yang berdosa bisa segera bertobat kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, tidak ada bahasa tidak diberi hidayah. Ya, kita semua diberikan hidayah. Cuma masalahnya ada yang diberi nggak mau ngambil, itu aja. Awas, bedakan, ingat. Kita harus tajam menghadirkan logika dan mengungkapkan kalimat. Sekarang ada banyak kalimat diungkapkan tapi tidak masuk logika. Hati-hati ya. Kenapa saya dilarang menjadi gubernur? Nah, tidak ada yang melarang Anda. Kalau mau silahkan, cuman kami nggak pilih. Gitu aja gitu kan. Nggak ada larangan, silahkan kalau mau gitu kan. Kenapa saya dilarang jadi bupati? Nggak ada larangan, silahkan aja. Cuman maaf, kami nggak pilih. Dan yang salah Anda memaksa kami memilih Anda. Gitu kan? Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang kita mesti jeli di situ. Saya belajar di sekolah Islam, cuman saya nggak dapat hidayah aja. Bukan nggak dapat, Anda dikasih, cuman Anda nggak mau.
Anda nggak ambil. Karena kalimat Qur'annya diberikan hidayah. Quran surah ke-29 ayat 69, ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius menjemput hidayah kami. Jadi sifat hidayah itu kalau diberikan mesti cepat diambil. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Jadi ayat ini ingin menegaskan tidak ada manusia yang tidak diberikan hidayah. Dapat. Ada yang lewat telinga. Coba lihat kalimat lewat telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah kami katakan, setelah kami teliti 24 jam itu lafaz adzan tidak berhenti di muka bumi. Lafaz adzan, silahkan cek. Tempat di sini adzan, masjid misalnya adzan, selesai ini yang lain adzan, yang lain adzan, yang lain adzan. Kami saat di Mesir, itu Mesir selesai adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan, Aljazair adzan. Nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Prancis 24 jam tidak berhenti. Bukankah di situ diperdengarkan kalimat Allah? Apa artinya adzan? Adzan itu telinga bahasanya. Dari kata udhun, jamaknya adzan. Artinya lafaz ini dijamin oleh Allah diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga pendengaran. Diperdengarkan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat ada di situ, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sedikit orang mendengar adzan, belajar dari situ, kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Jelas di sini. Ya, jadi kalau Anda ambil, dapat. Ya, qadar Allah. Saya percepat, tinggal 2 menit lagi waktu kita. Teman-teman sekalian, dulu di Amerika ada 2 orang belajar, ini kisah nyata. Mahasiswa, satu muslim, orang kita, satu lagi non-muslim. Qadar Allah yang muslim ini seringkali melihat tayangan-tayangan Islam. Channel One itu kan suka ada dari Masjidil Haram ya, dari Mekah. Salat Isya ketika sedang diputar. Si non-muslim datang ke situ. Si muslim ini hanya bertanya, menurut kamu berapa yang ada di sini katanya. Ya. Kata orang ini mungkin puluhan ribu. Baik, pertanyaan kedua, lihat kalimatnya. Menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatur orang-orang yang ada di sini seketika untuk rapi? Kata non-muslim tadi butuh berpekan-pekan. Kata orang ini, yang orang muslim tadi, saya akan tunjukkan kepada Anda, tidak sampai dalam hitungan menit mereka semua akan rapi. Non-muslim ini tidak percaya, buktikan. Silahkan perhatikan. Begitu Syekh Sudes mengatakan, maaf, iqamat dulu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang tawaf diam, menghadap ke Ka'bah. Begitu mengatakan Syekh Sudes, istawu, istaqimu, ruputkan, luruskan, Masya Allah, semua tidak ada yang bergerak. Begitu bertakbir, semua bertakbir. Apa kata orang ini? Lihat kalimatnya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Ini tidak mungkin diatur oleh manusia. Pasti ini dari satu yang bukan manusia. Agama ini bukan buatan manusia. Mustahil diatur oleh manusia. Mustahil kata orang. Nonton sholat Isya dapat hidayah. Ada orang sudah diberikan hidayah nggak mau sholat Isya. Ini salah di sini. Jemput.